Bismillahirrahmanirrahim. Saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita hidup sampai hari ini dengan membawa keimanan di dalam diri kita. Semoga dengan itu semua Allah ridha sampai dengan kehidupan kita pada hari ini, karena tidak sedikit orang-orang yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran mengalami kerugian karena tidak membawa nilai iman dalam dirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah ke-103, disebut dengan surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Sungguh demi waktu yang kami berikan kesempatan pada setiap manusia untuk beraktivitas, banyak manusia yang rugi dalam menjalani kehidupannya, kecuali di antara yang rugi itu ada yang beruntung karena hidupnya membawa nilai keimanan. Tapi juga ada orang-orang yang beriman, tapi tidak diakui imannya oleh Al-Quran karena tidak mampu membuktikan keimanannya dengan berbuat atau melakukan segala amal soleh dalam kehidupan. Ada orang-orang di zaman Nabi datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah beriman." Tapi tiba-tiba belum sempat Nabi menjawab, turun langsung ayat. Statementnya dari Allah Subhanahu Wa Taala diabadikan di Quran surah ke-49 ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab Badui berkata kepadamu Muhammad, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakan pada mereka, iman kalian tidak serius. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Katakan kalian baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman itu baru sekedar di lisan saja dengan mengucapkan syahadat, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Beda antara iman yang masuk ke dalam hati dengan yang hanya di lisan saja. Sama dengan ketika seseorang yakin dan cinta pada apa yang ia kemudian hadirkan dalam kehidupan. Seorang ibu yang mengatakan cinta kepada anaknya, dan cinta itu lahir dari dalam dirinya, kolbunya, maka perhatian dalam diri akan mengalir kepada seluruh anggota tubuhnya. Ketika bahasa ibu mengatakan, "Nak, ibu sayang dengan kamu," maka matanya akan menatap dengan penuh rasa sayang. Lisannya akan berkata yang baik-baik. Tangannya akan membelai dengan penuh kebaikan. Dan derap kakinya akan dilangkahkan demi menghadirkan cinta terbaik untuk anaknya. Jadi iman, keyakinan, cinta, itu selalu dibuktikan dengan tindakan yang baik. Ada orang-orang yang mengatakan saya beriman, tapi imannya tidak sampai ke hati. Sehingga ketika dituntut untuk mengerjakan pembuktian dalam imannya, maka tidak keluarlah kemudian amalan-amalan dalam seluruh anggota tubuhnya. Dia katakan saya beriman, tapi diminta sholat, dia tidak mau sholat. Saya beriman, diminta zakat, dia enggan berzakat. Maka kata Al-Quran, orang seperti ini baru beriman di lisannya, tapi belum sampai kepada jiwanya. Bila iman telah sampai kepada hatinya, maka oleh hati akan diteruskan sampai ke wajah, ke mata, ke lisan, ke tangan, sampai ke ujung kaki. Maka mata orang beriman akan beda cara memandang dengan mata orang-orang yang belum beriman. Ketika ibu ingin memandang, ada ayat khusus tentang pandangan kita. Ibu ada di Quran surah ke-24 ayat 31 misalnya. Wa kullil mu'minati. Perhatikan para ibu yang budiman, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup dengan amin, kita lihat dulu ya. Karena kemuliaan yang datang dari Allah harus diukur dengan ukuran Allah. Dan ukuran Allah tidak cukup dengan kalimat amin. Karena kalimat amin terletak setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di na'budu dulu baru nasta'in. Kullil mu'minati, dan katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Jadi sebelum fungsi mata disebutkan, imannya dulu kemudian dihadirkan. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan, perempuan yang punya iman, beda cara pandangnya dengan perempuan yang belum beriman. Yaghdudna min absarihinna. Maka pandangannya hanya akan digunakan pada yang baik-baik. Yang tidak baik menurut Allah, dia akan palingkan. Sama dengan lisan. Ketika ibu akan bicara, berkata sesuatu, itu imannya dulu yang disebutkan. Quran surah ke-49. Ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaum. Hei orang-orang yang telah menyatakan diri kepada Allah, jangan saling mencela. Jangan mencela. Ketika disebutkan lisan jangan mencela, imannya dulu yang disebutkan. Seakan-akan kata para ahli tafsir, orang yang beriman, dia akan menahan lisannya dari celaan. Karena ketika itu dilanggar oleh lisannya, ini menunjukkan ada yang salah dengan imannya. Nah, kalau dikumpulkan semua perbuatan baik itu, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, matanya baik, lisannya baik, tangannya baik, sampai kakinya baik, maka semua perbuatan yang didasari oleh iman,
perbuatan disebut dengan amal, perbuatan yang disukai oleh Allah karena iman disebut dengan salih. Maka muncullah kalimat salih. Disatukanlah kemudian di surah itu, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang beriman dan mau membuktikan imannya dengan mengerjakan semua perbuatan yang baik menurut Allah. Disebut amal saleh. Nah, iman dan amal saleh ini, inilah yang mengantarkan kita insya Allah mendapat berita gembira, jaminan surga bahkan sebelum wafat. Jadi ada kalangan manusia yang diberikan kabar gembira langsung oleh Allah, sebelum wafatnya dia sudah mendapat jaminan dari Allah mendapatkan surga. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Muhammad berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah menyatakan beriman dan dia buktikan imannya dengan menggunakan dan melakukan amal-amal yang baik, amal saleh. Di ibu beriman, ibu beramal saleh, kata Allah berikan kabar gembira pada orang-orang ini, أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Kami akan siapkan bagi mereka surga dengan segala keindahannya. Ada orang belum wafat, sudah dapat kabar gembira, orang ini akan masuk surga dan dengan segala keindahannya. Sungai yang mengalir, segala kenikmatannya. Siapa orang ini? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan Masya Allah, di antara ciri orang beriman dan beramal saleh, disebutkan oleh Nabi SAW, salah satunya, dia tidak sengaja atau tidak cepat mengerjakan perbuatan baiknya, sebelum didasari oleh dasar pengetahuan-pengetahuannya. Maka di antara ciri orang-orang beriman yang ingin mewujudkan amal solehnya, maka dia gemar dengan majlis ilmu. Dia dengar datang ke kajian. Dia senang datang untuk belajar. Maka ketika dia datang untuk belajar, Nabi langsung keluarkan satu hadis yang menjamin setiap langkahnya akan mempercepat ia masuk ke dalam surganya. Tidak cukup dengan amin. Kita bacakan hadisnya dulu. Baik. Itu ada di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Riwayatnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang mampu meluangkan waktunya, dia bersungguh-sungguh datang ke tempat majlis ilmu untuk belajar. Walaupun, dia menempuh jalan walaupun jalannya sulit. Jalannya berliku, tidak mudah dia lalui. Walaupun belajar cuma satu ayat, satu hadis, tapi dia mau datang untuk menghadirkannya, maka lihat kalimatnya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Semua perjuangannya itu akan diganti oleh Allah setiap langkahnya dengan memudahkan ia ke surga. Tibalah seorang, pelaku maksiat yang banyak sekali ia kerjakan. Dia sudah membunuh 100 orang. Mabuknya tak terhitung. Jadi kalau ada orang sekarang masih mabuk, dia telat. Sudah ada yang mabuk lebih dulu dan banyak sekali mabuknya. Dan jangan bersaing dengan orang ini, karena Anda tidak akan menang. Baik, tapi hidayah datang kepada dirinya. Konsultasi dengan seorang alim, syekh, ustad. Kata ustad ini, kamu bukan berarti nggak bisa jadi baik. Kamu ini orangnya baik, cuman tinggal di lingkungan yang tidak baik. Pindahlah dulu dari lingkungan ini. Belajar ke seorang syekh di majlis ilmu sana. Setelah baik, kembali ke sini untuk berdakwah. Dia datang kemudian menempuh jalan, pergi ke majlis ilmu itu. Di pertengahan jalan tiba-tiba ajalnya hadir. Lebih cepat dari apa yang ia duga. Maka perhatikan kalimatnya. Di jalan dia bertobat menuju majlis ilmu. Tobatnya menggugurkan dosa-dosanya. Orang yang selalu ingin tobat disebut dengan tawwabin. Orang tawwabin, rumusnya di Quran dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 222. Paling kanan di pertengahan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang mau bertobat. Kemudian cinta Allah ketika diberikan pada seorang hamba, maka hal yang Allah berikan pertama kali pada yang dicintainya adalah ampunan dari semua dosanya. Rumusnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad pada orang-orang yang serius mencintai aku. Ikuti tuntunanku, tuntunan Nabi, maka aku akan mencintaimu. Sekarang perhatikan persamaannya. Kalau aku mencintai seorang hamba, kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka hal pertama yang aku berikan pada orang-orang yang aku cintai adalah aku gugurkan semua dosa-dosanya. Orang tadi bertobat, mendapatkan cinta Allah. Orang tadi dapat cinta Allah, digugurkan semua dosa-dosanya.
Saat digugurkan itulah kemudian ia melangkahkan kakinya untuk belajar, belum sampai ke majlis ilmu, tiba-tiba datang ajalnya dan seketika keluar kalimat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya ditetapkan oleh Allah, dakhalal jannah. Kisah itu diabadikan kemudian di Quran surah keempat An-Nisa, surah para ibu, surah para perempuan, ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Awal ayatnya wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa was'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Masyaallah. Siapa yang mau berubah lebih baik lagi, dia mau berhijrah. Yang tadinya belum pakai hijab, dia mau pakai hijab. Yang tadinya kata-katanya kasar, dia mau jadi lebih lembut. Yang tadinya jarang ngaji, sekarang mau ngaji. Kata Allah, kalau dalam proses dia berubah itu, walaupun belum sempurna seperti orang kebanyakan menilainya, dan dia mau berubah, kemudian tiba-tiba wafat, maka Masya Allah, kata Allah, saya terima semua perubahannya, saya berikan pahalanya, dan saya jamin surganya. Sekarang saya izin bertanya pada ibu sekalian, siapa di antara ibu yang pernah bunuh orang? Angkat tangan. Saya serius. Saya telepon polisi suruh datang ke sini. Tidak ada. Siapa yang pernah mabuk? Minimal 100 kali dalam sehari. Tidak ada. 10 kali dalam sehari. Tidak ada. Maaf ya. Orang yang pernah mabuk, pernah bunuh orang, ingin ke majlis ilmu, belum sampai, dosanya diampuni, masuk surga. Maksud saya, ibu sudah sampai di sini. Masa nggak bisa meraih surga ibu? Dan ibu bisa memilih aktivitas apapun. Sekarang hari Sabtu, Bu. Siang, waktu banyak ngantuk, setan berkeliaran. Ya, orang bisa diarahkan rekreasi, bisa kemanapun. Pertanyaan saya, siapa yang bisa melembutkan hati ibu untuk berada di sini? Ya, ibu nggak jawab juga saya tahu. Saya nggak pernah ngundang ibu. Ya, ibu ada yang lembutkan hatinya, ringankan langkahnya. Kenapa bisa Anda ke sini? Banyak perempuan lain mendapatkan informasi, berat langkahnya untuk hadir. Tapi Anda bisa ada di sini. Kalau Allah tidak berkehendak ibu menjadi baik, maka mustahil saya pikir ibu berada di sini. Jadi maksud saya, dari sekian perempuan yang hadir di muka bumi saat ini, ketika langkah ibu yang diringankan Allah, hati Anda yang dilembutkan, Anda berada di sini, tapi belum bisa meraih surganya, ada yang salah dengan kehidupan kita saat ini. Maka dari itu bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi persoalannya tidak semua orang yang hadir pun untuk belajar bisa mendapatkan surga dari Allah. Karena ada satu syarat lagi yang menjadi pelengkap dalam semua amalannya. Itu terdapat di Quran surah ke-98 ayat yang kelima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah diperintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Salat ibadah, maaf, baca Quran ibadah, maaf, sekarang kita taklim pun itu ibadah. Kata Allah, semua itu tidak akan banyak manfaatnya kalau orang-orang yang beribadah itu, yang salat, yang baca Quran, yang ikut pengajian, mereka tidak ikhlas dalam setiap amalannya. Maka ikhlas itu kunci pertama untuk meraih surga. Ikhlas kunci pertama diterima amalan, dan ikhlas adalah pembuka jalan kelapangan dalam kehidupan. Pertanyaan saya, ibu sudah ikhlas dengan segala ketetapan Allah? Baik, alhamdulillah. Kalau ibu sudah ikhlas, maka saya tutup pengajian hari ini. Ya. Karena tema kita ikhlas menerima segala ketetapan Allah. Saya belum terangkan, ibu sudah ikhlas. Ya. Rumus dalam usul fiqih, sesuatu yang sudah jelas, jangan diperjelas lagi. Karena menjelaskan sesuatu yang sudah jelas, akan membuat penjelasan menjadi semakin tidak jelas. Itu rumusnya. Dek, beli sabun. Di mana Pak? Di Alfamart. Alfamart yang dekat atau yang jauh? Yang jauh yang sebelah sana. Yang jauh dekat tiang listrik atau pohon kelapa? Pohon kelapa. Sabunnya sabun apa? Sabun Lifebuoy. Lifebuoy-nya yang kecil atau yang besar? Yang cair. Tibalah dia sampai sana, di tempat yang sama, di lokasi yang sama, tapi tidak membeli sabun. Pulang lagi, Pak, sabun cair nggak ada. Adanya Lifebuoy yang biasa. Maka dalam kaidah usul fikih, kalau dikatakan beli sabun, beli aja sabun yang mana aja. Karena kaidahnya beli sabun tidak menjelaskan dan merinci sabun yang mana yang harus dibeli. Itu kaidah. Karena itu dalam agama kalau ada sesuatu yang sudah jelas, sudah dipahami, jangan banyak dipertanyakan, khawatir dengan pertanyaan itu yang jelas akan menjadi semakin tidak jelas. Turunlah Quran surah kelima Al-Maidah ayat 100 sampai 101 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a
intubdalakum ta'sukum. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak ditanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan uraian semakin tidak jelas nantinya. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya lagi. Ibu sudah ikhlas dengan segala ketetapan Allah? Belum. Baik. Allah menetapkan dalam kehidupan kita banyak hal. Ketetapan Allah menjadikan suami ibu sekarang itulah suami ibu. Ayo yang jawab tadi belum ikhlas. Ibu ikhlas dengan suami ibu sekarang? Ikhlas. Ya sudahlah. Inilah the power of ibu-ibu. Baik. Kita mulai bahasan kita. Saya ulang ya. Orang yang datang ke majlis ilmu berpeluang masuk cepat ke surga. Orang yang ingin ke surga itu harus ikhlas dalam setiap amalannya. Orang yang ingin ke surga mesti ikhlas dengan setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Sekarang persoalannya, satu, apa itu ikhlas? Kedua, apa saja ketetapan Allah dalam kehidupan kita? Hati-hati, jangan-jangan selama ini kita hidup tapi kita tidak mengetahui berbagai ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tidak pernah tahu ketetapan Allah dalam kehidupannya, maka berpeluang menjalani alur hidupnya dengan cara yang tidak teratur dan penuh dengan kegelisahan hidup. Kita mulai bahasan kita. Saya coba bagi dulu ke dalam space waktu yang disampaikan. Kita sampai jam berapa hari ini? Time. Khair insyaAllah, gak apa-apa. Saya usahakan sebaik mungkin ya. Saya sampai jam 3 pulang, ibu mau sampai maghrib gak ada masalah. Bismillah. Satu. Kalau temanya sudah dituliskan, jadi kami tidak menuliskan kembali. Kita akan bagi frase ini ke dalam beberapa bagian. Satu, kita akan uraikan dulu ikhlas. Apa itu ikhlas? Kedua, kita akan uraikan ketetapan Allah dalam kehidupan. Apa saja ketetapan Allah yang berlaku untuk kita manusia? Satu. Kemudian secara spesifik, manusia itu nanti dibagi dua bagian secara umum. Ada laki-laki, ada perempuan. Apa ketetapan untuk laki-laki, apa ketetapan untuk perempuan. Dan yang paling menarik adalah, nanti kita akan lihat. Sudah ditetapkan laki-laki, pengen jadi perempuan. Sudah ditetapkan perempuan, pengen jadi laki-laki. Yang seperti ini bagaimana pula mengatasi solusinya? Jelas sampai sini? Baik. Bismillah, kita turunkan dulu beberapa ayat-ayatnya. Ibu, jelas ini kelihatan? Jelas. Luar biasa. Sangat ikhlas. Saking ikhlasnya belum saya tulis sudah kelihatan. Jelas. Allahu Akbar. Ikhlas. Satu. Dari belakang kelihatan tulisannya? Oh, tidak, maafkan saya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa saya. Baik. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini tidak kelihatan juga, saya tidak tahu dengan cara apa lagi mesti saya menulis. Sudah, bismillah. Satu. Quran, kita ambil surah ke-16, ayat 66. Dua. Quran, surah ke-112, satu surah, bahkan dengan namanya surah Al-Ikhlas. Kemudian tiga. Quran surah 98 tadi, ayat yang kelima. Kemudian keempat, pindah status dari sini ke status yang lebih tinggi. Quran surah ke-15, ayat ke-40. Ini pelan-pelan kita turunkan. Saya tidak hapus, insya Allah kita nanti urutkan satu-satu. Sekarang, ini kita tarik kemudian ke sini. Praktek ini seperti apa dalam kehidupan? Kita bagi bagian pertama. Terjemah ini kita pindahkan ke sini. Quran surah ke-51 ayat 56. Contoh yang ini kita turunkan ke Quran surah ke-20 ayat ke-14. Praktek ini di masa Nabi Muhammad SAW dan akhir manusia
ditemukan di Quran surah kedua ayat ketiga. Waktu mengerjakan ini rinciannya ada di Quran surah ke-17 ayat 78. Penjagaannya ditemukan di Quran surah kedua ayat 238. Pesannya ditemukan di Quran surah keempat ayat 103. Ini satu contoh dulu pada bagian aspek yang pertama. Aspek kedua, kita turunkan dulu kalimat Qurannya, jaminan surga di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Dan kemudian turunkan ke bawah Quran surah kedua ayat 215. Jaminan pahalanya di Quran surah kedua ayat 261. Nilai surganya ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Yang ini tadi saya tambahkan lagi sedikit saja. Quran surah ke-7 ayat 31 ditambah Quran surah kedua ayat 45 sampai 46 ditambah Quran surah kelima ayat yang ke-6. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, aspek yang ketiga, karena kita ikhlas dalam kehidupannya kita bagi-bagi dulu. Ini nanti kita ada turunan lagi, ini baru contoh umum dulu ya. Yang ketiga, kita temukan di Quran dulu surah kedua ayat 129. Dikabulkan doanya di Quran surah kedua ayat 151. Diturunkan contohnya, misal pada orang tua di Quran surah 31 ayat 14. Senafas dengan Quran surah 46 ayat ke-15. Dipraktekkan di Quran surah ke-17 ayat ke-20 contohnya. Kemudian kita terjemahkan dalam bahasa hadiah, misal Quran surah ke-25 ayat ke-63. Satu dulu. Saya belum masuk nanti ke terkait dengan ibu atau khusus perempuan, tapi saya coba turunkan dulu ayatnya untuk mengingatkan. Kita arahkan ke sini. Quran surah keempat ayat pertama. Dan terjadilah lelaki dan perempuan. Quran surah ke-51 ayat 49. Ini menyebar seluruhnya. Kembali ke Quran surah 49 ayat ke-13. Sampai sini dulu saja. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Sudah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Mohon izin karena waktu kita terbatas. Saya akan mencoba untuk menguraikan satu-satu dari turunan bahasan ini. Kemudian setiap yang saya jelaskan, kalau tidak ada space menulis, saya akan hapus lagi. Sepakat sampai sini? Ikhlas Ibu? Ikhlas ya, Alhamdulillah. Saya yang nulis, saya terangkan, saya yang hapus. Ibu kan tinggal ikhlas saja. Baik, sekarang lihat baik-baik. Apa itu ikhlas? Ini dulu. Banyak sekarang orang mengatakan ikhlas. Bahkan di lisannya berkata, saya ikhlas Ustaz. Padahal apa yang ia tunjukkan menunjukkan bahwa ia tidak ikhlas. Dan tidak sedikit orang mengatakan ikhlas tapi tidak paham apa yang disebut dengan ikhlas. Kata ikhlas asalnya dari kata khalas, khalasa. Akar kata utamanya. Das ya? Akar kata utamanya khalasa. Orangnya di sini disebut dengan khalis. Saya tuliskan dulu. Atau saya geser ini ke samping kiri supaya lebih mudah. Ini orangnya disebut dengan khalis, begini. Di Bandung ada khalis, gitu ya. Jalan khalis, jalan orang yang ikhlas. Macet pim, ikhlas, ya. Alhamdulillah. Khalasa, kemudian ditambah hamzah depannya, tambah hamzah, gini. Khalasa ditambah hamzah, nanti saya jelaskan. Seperti ini. Sifatnya, kalau jadi sifat, harokat hamzah yang fathah ini, turunkan jadi kasrah begini. Ini.
Kemudian masukkan kalimatnya, lamnya tambah alif begini. Seperti ini, nanti saya jelaskan. Orangnya berubah dari khalis jadi mukhlis namanya. Sudah. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, pelan-pelan saya coba uraikan. Khalasa. Akar utama kata ikhlas itu dari kata khalas. Khalas itu adalah asalnya sesuatu yang bening, yang tidak bercampur dengan apapun. Bening, bersih. Misal, sekarang saya ada air bening misalnya, bukan air putih ya. Kalau air putih sudah saya isi dengan warna putih, susu dimasukkan yang putih, air putih. Jadi bening, tidak ada campurannya. Maka kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa ada campuran apapun, bersih sifatnya, nggak ada apapun, itu khalas namanya. Misal, kalau ada mah terpalang, kalau nggak ya udah. Nah, contoh tuh, ya. Bersih, nggak ada apapun, tiba-tiba ada suara. Nah, sekarang lihat sini. Misal di Arab ada orang sedang kerja. Kemudian pekerjaannya selesai, tuntas, beres. Tidak ada sedikit lagi pekerjaan. Tidak ada misalnya hal-hal yang lain lagi, tuntas, bersih, rapi. Maka orang Arab akan mengatakan khalas, selesai. Bersih. Misal ibu nyapu, bersih, tidak ada kotoran, nggak ada apa-apa lagi. Ibu katakan khalas, beres. Paham sampai sini? Ini asal kata khalas artinya sesuatu yang bersih, bening, tidak ada campuran apapun. Kalau itu dibentuk misalnya menjadi subjek atau benda tertentu yang disebutkan bersih, bening, tidak ada campurannya, maka berubah nama dari khalas jadi khalis. Misal, di dalam perut hewan, ternak, sapi misalnya, di situ ada 3 jalur utama. Jalur untuk darah, jalur untuk kotoran, di tengah-tengahnya jalur untuk air susunya. Yang menarik, darah tidak mencampur ke sini, kotoran pun tidak bercampur ke sini, bersih aja. Maka oleh Al-Quran diistilahkanlah air susu binatang ini, baik sapi ataupun yang lainnya, dengan khalis. Ya, khalis, bersih, bening, tidak bercampur dengan bagian-bagian ini. Buka Quran surah 16 ayat 66. Labanan khalisan, labanan khalisan. Dari perut binatang ternak itu diperas, tiba-tiba kok bisa yang keluar itu air susu yang bersihnya, kotorannya nggak ada, darahnya nggak keluar, jadi tidak ada campuran di dalamnya. Anda bisa kemudian keluarlah air susu yang bening. Disebutlah dengan susu murni. Kenapa disebut murni? Karena tidak ada campuran-campuran yang lainnya yang dicampurkan ke dalam air susu yang telah keluar ini. Paham? Baik. Jadi kalau ada orang disebut khalis, dinamakan dengan khalis, artinya diharapkan orang itu bersih, tidak tercampur dengan kotoran-kotoran kehidupan. Jadi kalau bicara, kata-katanya bening. Kalau menatap, tatapannya pada yang baik-baik. Kalau melangkah, langkahnya pada yang baik-baik. Jadi kalau ada orang namanya khalis, tapi berperilaku kotor dalam kehidupannya, ada yang kurang tepat dengan penamaannya. Paham sampai sini? Baik. Saya alhamdulillah Ustadz Khalis, saya tidak begitu, alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh. Sama. Baik. Ini mic-nya belum khalis, ya. Yang ini khalas. Alhamdulillah. Gampang ya? Sekarang kalau kita punya campuran sesuatu, lalu kita keluarkan campuran yang kotornya sehingga tersisa yang bersih-bersihnya. Contoh, saya punya air yang bening, tiba-tiba, misal, mohon maaf, masuk pasir ke sini, jadi kotor, keruh. Saya ingin keluarkan pasirnya, saya saring lagi, sehingga yang tersisa cuma beningnya saja, bersih, tidak ada campurannya, bersih saya harapkan. Maka dalam ilmu sharaf, di cabang bahasa Arab, itu tambahkan hamzah di depan asal kalimatnya. Khalasa, gini. Tambahkan hamzah di depannya seperti ini. Kalau hamzah sudah ditambahkan, maka harakatnya itu umumnya selalu fathah begini. Dari mana fathah ini pindah dari sini ke sini? Karena ini dipindahkan, maka hilang kemudian harakat fathahnya menjadi sukun, mati begini. Sukun. Selesai. Di sukun apa artinya? Sukun itu tenang, mati.
bulat, sukun. Ya, saya pernah main ke Garut, tiba-tiba dihidangkan ya satu masakan makanan, Ustaz, ini buah sukun, masya Allah. Saya bilang Pak, ini bukan, ini fathah. Kok fathah Ustaz? Kalau sukun itu masih di atas Pak, bulat. Begitu jatuh ke bawah, dia kasrah. Karena Bapak sudah goreng, kemudian Bapak buka-buka, dia terbuka, dia fathah. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Dia kembali ke dapur pada istrinya, dia katakan, Ma, ini bukan buah sukun, kata Ustaz. Apa? Fathah. Sudahlah. Ini ya. Maka berubah kalimatnya dari khalasa jadi akhlasa. Akhlasa itu usaha untuk menghilangkan semua campuran yang mengotori sesuatu yang bening sehingga tersisa yang bagusnya saja. Yang beningnya saja. Nah, kalau kemudian itu dijadikan kata sifat. Jadi sesuatu yang bening, yang terlepas dari kotoran-kotoran, atau usaha untuk membeningkan sesuatu sehingga lepas dari kotoran yang mengotori, maka sifatnya berubah dari kata akhlasa menjadi ikhlas namanya. Ini. Jadi ikhlas itu asalnya adalah upaya atau usaha untuk melepaskan atau menghilangkan segala campuran-campuran atau hal-hal kotor yang tidak terkait alhamdulillah dengan esensi atau aktivitas yang tengah dijalani. Yang tidak terkait dengan esensi dan atau aktivitas yang tengah dijalani. Kalau saya katakan dengan esensi berarti benda. Ibu menginginkan air bening, tiba-tiba ada campurannya. Begitu ibu keluarkan yang campuran itu ibu sedang ikhlas dalam pengertian bahasa. Paham? Aktivitas itu segala pekerjaan yang kita lakukan. Kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada gangguan, ibu ingin tepikan gangguan itu ikhlas namanya. Paham? Nanti kita akan tarik ini pada kepentingan ibadah, baru kita paham betul bagaimana contoh yang kita akan bahas. Ya. Nah, orang yang berusaha untuk ikhlas, itu namanya mukhlis. Mukhlis. Ini orangnya. Orang yang berusaha ikhlas, itu disebut apa? Mukhlis. Perempuannya apa? Oh, baik. Tinggal tambah tak di ujung ya. Itu paling gampang. Tak marbutah. Muslim, laki-laki, perempuannya? Muslimah. Mukmin, laki-laki, perempuannya? Mukminah. Soim, laki-laki, perempuannya? Ya. Ya. Mukhlis, laki-laki, perempuannya? Mukhlisah. Tanya. Pelan-pelan. Nah sekarang, apa kaitan ikhlas dengan ketetapan Allah dalam kehidupan? Kita kan baru tahu kalau ikhlas itu usaha untuk menghilangkan segala campuran yang tidak terkait dengan esensi atau aktivitas yang sedang kita jalani. Oh, ini nggak ada hubungannya dengan ketetapan saya nih. Nggak ada hubungannya dengan aktivitas saya, maka saya mau bersihkan itu. Jangan ada dalam aktivitas saya. Jangan hadir di botol saya. Jangan hadir di gelas saya. Jangan hadir di rumah saya. Ini nggak boleh ada dalam pakaian saya. Maka usaha untuk menepikan segala yang tidak penting itu disebut dengan ikhlas. Orangnya disebut apa? Mukhlis. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kalau itu dikaitkan dengan konteks menerima ketetapan Allah, maka apa yang dimaksud dengan ikhlas dan dalam hal apa saja ikhlas dibutuhkan oleh setiap makhluk dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang coba kita akan uraikan pada inti bahasan kita. Kalau makna tadi ditarik pada hal yang terkait dengan syariat, konsep dalam agama dan keyakinan kita dalam Islam, maka ikhlas diartikan oleh para ulama dengan cepat puncak
puncak keimanan, dan sifat tawakal, puncak keimanan dan sifat tawakal dalam menerima dan menjalankan seluruh ketentuan dan ketetapan Allah. Puncak keimanan dan sifat tawakal dalam menerima dan menjalankan. Perhatikan definisinya, Bu, ya. Tidak cukup menerima saja, tapi ciri mengukur keikhlasan itu, kalau Anda ingin lihat orang ikhlas, jangan lihat hanya sekedar menerima, tapi bagaimana dia merespon penerimaan itu dan menjalankan semua ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhlas Ustaz menerima musibah ini, tapi meratap terus. Artinya ada yang tidak ikhlas dalam dirinya. Saya ikhlas Ustaz tidak lulus anak saya diterima di sekolah itu, tapi posting aja terus di media sosial. Ya, itu berarti ada yang kurang ikhlas dalam dirinya. Bahkan dituliskan di media sosial, saya sih sebenarnya ikhlas aja. Nah, ada yang tidak tepat di situ. Paham ya? Yuk, kita lihat pelan-pelan, kita cepat praktekkan. Baik, sekarang mari kita lihat aspek apa saja yang dimintakan oleh Al-Quran kepada setiap hamba untuk menjalani seluruh ketetapan Allah dengan ikhlas, dan seperti apa praktek kehidupannya. Satu, kita lihat. Aspek pertama ada yang disebut dengan ikhlas dalam bertauhid. Menuhankan Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhlas dalam tauhid. Tauhid. Sebentar, tahan ya. Sekarang kita praktek. Kalau sudah dengan contoh, itu akan lebih mudah dipahami. Contoh begini, perhatikan baik-baik. Ibu masih ingat tadi? Airnya masih bening, tidak ada campurannya. Kalau tiba-tiba ada yang kotor, kita keluarkan. Aktivitas mengeluarkannya disebut apa namanya? Orangnya disebut apa? Mukhlis. Nah sekarang, kalau ditarik ke dalam konsep agama, pertama kali kata Al-Quran, orang ikhlas itu dituntut menerima ketetapan dari Allah. Hal pertama dalam aspek tauhidnya. Dia mesti ikhlas dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dan seperti apa ikhlas dalam bertauhid? Diturunkanlah contoh paling utama di Quran surah ke-112. Bahkan dengan nama surahnya, surah Al-Ikhlas. Kata para ulama, ketika surah ini, bahkan diberi nama langsung dengan Al-Ikhlas, ini menunjukkan bahwa di antara setiap tahapan ikhlas, ini puncak yang paling tinggi. Jadi kalau ada orang misalnya, ikhlas menerima musibah, ikhlas menerima ujian, ikhlas menerima titipan harta, ikhlas menerima titipan anak, ikhlas menerima A dan B, C. Maka semua ini seperti runtutan tangga. Puncak tertingginya, ikhlas dalam bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang, dia bagus urusan dunianya, ikhlas dalam menerima ketetapan dunia, tapi dia tidak ikhlas dalam bertauhid kepada Allah, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti diturunkan ayat langsung, muaranya saat kembali kepada Allah, itu adalah neraka jahanam. Dan tidak ada satupun yang bisa membantu dari semua amalan-amalan dunianya. Yuk, maka dari itu, surahnya disebut surah Al-Ikhlas. Apa bunyi ayat pertamanya? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Masya Allah. Tahan sini. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa yang merawatmu? Siapa yang kamu sembah? Siapa yang kamu agungkan? Kemudian Allah perkenalkan dengan nilai keikhlasan dalam tauhid. Perhatikan baik-baik. Kul, katakan Muhammad, huwa, yang layak disembah, layak dituhankan, layak diagungkan, itu hanya satu. Allah. Satu ini. Kemudian tidak cukup dengan sifat Allah, dengan nama Allah, tapi diturunkan nama tauhidnya. Lihat, ini yang menunjukkan nilai keikhlasannya. Ahad. Apa artinya ahad? Bukan satu. Kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Apa artinya ahad? Bukan Allahu a'lam, ada artinya. Satu itu bisa wahid, itu satu. Satu. Itu satu. Tapi masih mungkin ada dua. Wahid, itsnain, thalatha, arba'a. Tapi kalau sudah ahad, satu-satunya
yang tidak ada duanya. Hanya satu saja. Tidak ada yang lain. Hanya ini saja. Yang lain tidak ada. Awas hati-hati ya. Tahan. Saya agak pelan-pelan. Katakan Muhammad, kalau Anda ingin mencari Tuhan, ingin menyembah, ingin bertuhan, katakan kul huwallah, hanya Allah saja, ahad, tidak ada yang lain. Hanya ini satu saja. Bahkan hebatnya, saya tunjukkan pada ibu dan teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Dari namanya saja, tidak ada nama Tuhan di muka bumi ini yang menunjuk pada satu nama dan satu zat itu saja, sekalipun semua hurufnya dihilangkan. Dia hanya akan kembali pada satu zat itu saja. Demi Allah saya katakan, nama ini kalau bukan menunjuk pada nama Tuhan, akan memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Nama manusia, kalau dihilangkan satu hurufnya, maka akan berubah maknanya. Contoh. Nama saya siapa? Adi. Adi. Saya hilangkan A-nya. Jadi apa? Di. Di. Saya hilangkan D-nya. Jadi apa? I. Apakah sama Adi dengan Di? Di sini di yang melirik Andi, Didi, Endi banyak. Di berbeda dengan Adi. I lain lagi dengan A dengan D. Setiap huruf bertambah, setiap huruf berkurang, maka akan kehilangan makna awalnya. Sekarang perhatikan. Allah. Saya hilangkan hamzah wasal huruf pertamanya. Ini. Baca. Bukan, ada tasdidnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Dihilangkan satu huruf tetap menunjuk pada zat yang sama, lillah. Apa yang mau diartikan lillah? Tidak ada kalimat lillah kecuali menunjuk kepada Allah lagi. Saya hilangkan lam yang pertama, maka hilang tasydidnya. Baca. Lahu mulkus samawati wal ar. Lahu mulkus samawati wal ar. Semua di langit dan di bumi milik Allah. Lahu punya Allah. Menunjuk kepada Allah lagi. Saya hilangkan lamnya. Jadi apa? Hu. Hu itu singkatan dari huwa. Kalau ibu membaca huwa dalam bahasa Arab dan berhenti di kalimat huwanya, maka wa-nya tidak bunyi. Yang dibaca hu-nya. Hu. Contoh, baca Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi, paling kiri di pertengahan. Berhenti pada huwa, wa-nya nggak muncul. Allahu la ilaha illa hu. Wa-nya nggak dibaca. Allahu la ilaha illa hu. Begitu ibu bilang hu, kembali ke Allah. Allah. Siapa hu? Allah. Allahu la ilaha illa hu. Kalau ibu ingin munculkan lagi huwanya, saya munculkan Ustadz huwa. Huwa. Siapa huwa di sini? Balikan ke surat Al-Ikhlas. Kul huwa, yang disebut dengan huwa, Allah. Saya hapus semuanya. Hapus semuanya. Hilang. Sesuatu yang hilang, tidak kelihatan, disebut dengan ghaib. Maka sifat Allah sifatnya ghaib. Baca Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kembali kepada Allah. Ibu cari nama Tuhan yang dipertuhankan di muka bumi. Terapkan rumus ini. Maka Anda tidak akan pernah temukan yang seperti ini. Saya sarankan pada ibu semua dan pemirsa dimanapun Anda berada, tuliskan setiap nama yang dipertuhankan. Kalau dia tidak memiliki sifat seperti ini, berarti dia bukan Tuhan yang sejati. Makanya setiap dihilangkan, kembali kepada asal yang sama. Makanya kata Allah, sifat saya dari namanya saja ahad, tidak ada yang lain yang... Maka dari itu ketika ada kemudian, maaf, yang menyertai yang harus ditepikan. Paham? Ada yang mengaku sebagai Tuhan, ada yang mengatakan ini Tuhan. Jika orang sudah mengatakan kul huwallah, hanya Allah saja yang esa, maka dia tidak akan menuhankan yang lain. Jadi kalau ada orang hafal surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, tapi lisannya masih mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Ini menunjukkan dia belum ikhlas dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang salah dalam dirinya. Jelas? Baik. Kalau ada orang yang menuhankan benda, keliru juga. Datang ke kuburan, datang ke pohon-pohon besar misalnya. Pohon, pohon, ya. Tolong berikan saya, kata pohon, saya juga haus, ya. Tolong siram saya. Ini menunjukkan ada yang salah dalam dirinya. Kalau ada yang menuhankan keris, menuhankan benda-benda, ini menunjukkan ada yang keliru dalam dirinya. Paham? Jadi orang-orang yang ikhlas dalam menuhankan Allah, maka dia tidak akan pernah mencampuri tauhidnya dengan menuhankan benda-benda lain atau hal lain di luar Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini?
Satu. Awas hati-hati Bu ya. Karena kalau ini seperti sederhana. Tapi kalau gagal memahami ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Hati-hati. Ketika Anda mencampuri nilai tauhid dalam kehidupan, misal dicampuri dengan yang lain. Ya, dengan macam-macam lah dalam kehidupan. Sekarang ada demam bola misalnya. Ya, tiba-tiba dibawa foto pemain bola, masukkan ke kamar, difoto di situ. Oh, kenapa dimasukkan? Untuk menambah kekuatan. Saya pengen lari secepat Mbappe. Wah, Kylian Mbappe yang bisa mengalahkan bek-bek lain kemudian mengejar mencetak gol misalnya. Lihat. Ketika dia tidur, ngelihat itu. Ketika dia misalnya mau istirahat, lihat itu. Minta seakan-akan kekuatan. Ada yang bikin tato, ada yang macam-macam. Itu sedang mengotori nilai tauhidnya. Dalam ilmu tauhid, sesuatu yang disertakan kepada Allah, yang mengotori nilai tauhid, itu perbuatannya disebut dengan asyraka. Orang yang disebut dengan musyrik. Asyraka. Ini perbuatannya. Orangnya disebut dengan musyrik. Musyrik. Hati-hati, tadi saya jelaskan di awal Bu ya. Awas, maaf, bahwa ikhlas bertauhid itu puncak yang paling tinggi dalam keikhlasan. Karena ini puncaknya, maka ini yang paling menentukan. Ketika seseorang tidak ikhlas bertauhid, maka ini berpengaruh kepada turunan yang lainnya. Ibu rajin sholat, tapi mengerjakan syirik misalnya, hal yang tidak disukai oleh Allah, maka apa resikonya? Buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 48. Quran surah ke-4 An-Nisa, contohnya ayat ke-48. Paling kiri di pertengahan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Masya Allah. Ada orang pernah mabuk, ada orang pernah mencuri, dia tobat, diampuni. Atau ada orang pernah sholat, amal ibadahnya banyak, ada kesalahan-kesalahan ditimbang di akhirat, maka amal solehnya bisa menutup amal salahnya. Misal, maaf sekali Ibu ya, walaupun mungkin Ibu tidak seperti ini, di luar tempat ini. Ya, di sini mungkin beda ya. Lihat sini. Ada orang yang selepas taklim mencela orang lain. Tuh ya, taklim kita yang paling hebat, paling bagus. Iya, di sana belum tentu ahli surga ya. Bisa. Begitu kalimat itu disampaikan, maka pahala taklim Ibu dipindahkan kepada orang tadi. Di akhirat ditukar nanti. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Pahalanya ditutupkan kepada dosanya. Ya, baik ya? Jadi yang mencela, yang gibah, yang macam-macam ditutup dengan kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau syirik yang satu ini, misal, ini orang sholat, puasa, zakat, banyak sedekah. Berbuat yang tadi nggak pernah mencela, tidak pernah korupsi, tidak pernah mencuri, cuman syirik misalnya, syirik. Maka cukuplah satu dosa itu untuk menggugurkan semua amalannya. Ibu haji misalnya, sekali dalam setahun nggak akan bisa mengganti dosa syirik. Selesai. Maka hati-hati, kalau dalam praktek yang seperti ini muncul dalam kehidupan, maka ini yang pertama kali mesti kita hapuskan dalam kehidupan kita. Jelas di sini? Baik. Dan syirik yang paling ringan itu riya. Yang paling ringan itu riya. Kalau syirik yang paling besar kita sudah paham. Yang paling ringan ini yang jarang sekali kelihatan, riya. Riya itu saat dikerjakan, awas ya. Yang dimaksud riya ini riya dalam pengertian pembahasan syariat, bukan nama yang lain ya. Kan ada riya NS, riya ini macam-macam, itu bukan yang itu ya. Ini dalam pembahasan syariat. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264, paling kiri sebelah bawah. Quran surah 2 ayat 264. Orang yang riya memang tidak ada langsung ancaman neraka. Cuma ketika dia riya itu menghabiskan semua pahala yang pernah diraih. Lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah merasa punya iman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau kemudian menggugurkan, membatalkan, menghabiskan semua kebaikan yang telah lelah engkau tenun. Ibu itu, maaf, sholat itu kan tidak mudah. Tahajud tidak mudah, perjuangannya banyak. Infak tidak mudah, perjuangan melawan hati. Tapi tiba-tiba bisa batal, hancur semua, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang merusak semuanya itu. Bil manni wal adza.
perbuatan yang merusak dan mengganggu semua amalan. Apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Contoh, seperti orang infak yang ria. Jangan lihat infaknya, lihat riaknya. Yang infak banyak, berpahala. Tapi ketika infak disertakan dengan ria, itu yang jadi masalah. Ini beredar kotak infak. Begitu datang ke tempat ibu, keluarkan handphone. Masukkan, ceklik. Terus diposting di media sosial. Kapan lagi ya kita bisa bersedekah? Gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Maka ketika itu dimasukkan dan itu diupload kemudian, maka hilanglah semua nilai infaknya. Anda mau bantu ke Masjid Istiqamah. Saya mau bantu Ustaz, Masjid Istiqamah. Untuk renovasi, untuk macam-macam, untuk akuisisi SD, untuk ini itu. Dikirimkan oleh ibu. Masya Allah. Berapa? 1 miliar. Alhamdulillah. Tapi syaratnya, tolong bikin spanduk ya dari Sabang sampai Merauke. Ria. Habis. Sekarang sudah mau haji nih. Dekat-dekat. Hati-hati. Saya suka menangis kadang-kadang tuh. Bingung. Mau menegur juga. Dengan cara yang bagus harus dilakukan. Mau mengingatkan travelnya susah ditemukan. Itu sekarang Bu, mohon maaf ya. Itu tawaf sa'i saja bisa live Bu. Subhanallah, alhamdulillah. Kelihatan tidak? Walah, pindah ke sini lagi. Untuk apa? Itu begitu kemudian terpasang, habis pahala. Kan sayang-sayang, haji itu menggabungkan 2 jenis ibadah. Ibadah dibagi 2. Satu ibadah fisik yang tidak bayar, tidak keluar uang. Seperti sholat, itu ibadah fisik. Gak ada orang sholat bayar. Pak mau kemana? Ke Istiqomah. Ngapain sholat? Maaf Pak ya, sholat fardu tarifnya 10.000. Yang sunnah 5.000. Gak ada. Yang kedua ibadah harta, zakat, infak itu ibadah harta. Ada ibadah yang menggabungkan kedua jenis itu namanya haji. Begitu ibu mau haji, jangan dikira bisa berangkat langsung. Anda nabung, ada yang jual sawah, jual kebun, macam-macam. Kemudian di sana ibadah fisik, tawaf, berputar, sa'i, dari mulai lari kecil, jalan cepat dan sebagainya. Tiba-tiba hilang seketika hanya karena handphone yang keluar dan Anda ingin dilihat oleh orang lain. Bahkan ada orang yang sebelum berangkat sudah hilang pahala hajinya. Sebetulnya dia melakukan perbuatan, tidak salah perbuatannya. Cuma riaknya yang menyertai perbuatan itu. Contoh, tidak salah ibu misalnya akan berangkat, mengundang misalnya kolega, itu tidak salah. Ada tuntunannya, minta doa, minta kalau ada salah dimaafkan. Tapi jangan sisipkan kalimat-kalimat ria di dalamnya. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah minggu depan kami akan berangkat menunaikan ibadah haji. Dan saya mohon maaf kalau selama ini banyak kekurangan dan dosa yang saya lakukan pada Bapak Ibu sekalian. Supaya lancar ibadah saya, mohon maafkan kami. Dan tolong doakan supaya kami hajinya lancar, diterima oleh Allah. Ini haji pertama kami Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga yang pertama kali di komplek ini ya, Pak RT belum haji, Pak RW, dan ibu-ibu sekalian. Saya akan bermohon kepada Allah saat wukuf yang mustajab. Semoga Bapak Ibu pun bisa haji kemudian hari. Habis. Gak ada nilainya. Maka orang yang taklimnya bertauhid, dia tidak akan pernah menginginkan manusia melihat aktivitasnya untuk mendapatkan pujian dari mereka. Maaf, orang yang sholatnya bertauhid, maka dia akan jauhi ria, hanya karena orang ingin tahu bahwa saya pun bisa sholat berjamaah. Karena itu turun ayat yang menyertakan ria dalam sholat dan disebut celaka. Fawailul lil musallin. Siapa orang celaka? Celaka orang sholat. Siapa orang itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Kenapa dia lalai? Alladzina hum yura'un. Bukan lupa rakaat, bukan tidak fokus dalam salat, tapi ra'un, dia ria karena salat yang dipersaksikan oleh orang lain. Memang cuma dia aja yang bisa ke masjid ya? Saya juga bisa. Memang cuma dia aja yang bisa taklim ya? Kita juga bisa. Iya ya, iya. Nggak seperti dia tuh. Iya, nggak nyangka ya, nyangka. Ketika Anda mengatakan tidak nyangka, Anda sedang menyangka. Paham? Sekarang coba cek, berapa kali tanpa disadari, pahala-pahala itu bisa hilang dalam kehidupan. Berapa kali ibu mengupdate status yang dikesankan ingin diketahui oleh orang lain. Berapa kali foto-foto itu diupload hanya ingin kelihatan oleh orang lain. Berapa kali yang ikhwan, terjadi pergeseran. Dulu para ikhwan laki-laki anak datang kepada ustadz tuh minta doa, sekarang minta selfie. Foto, habis itu upload, ketemu Ustadz Adi, ceklik. Untuk apa? Gak ada. Karena sekarang medianya mendukung. Sekarang ada macam-macam. Ini baik, kita berdakwah, ditayangkan, dilihat untuk diketahui isinya.
Tapi ustadz juga sama, jangan dikira ustadz itu tidak mendapatkan rintangan ini, tidak mudah. Hati-hati, ustadz juga mungkin. Ya, ustadz itu bukan tidak punya masalah, Bu ya. Masalahnya bisa lebih banyak daripada ibu. Itu masalah ibu dipikirin juga sama ustadz. Kertas pertanyaan, itu kan masalah. Ya. Ini poinnya. Paham sampai sini? Satu. Sudah. Jadi mulai hari ini, tinggalkan segala hal yang bisa melahirkan potensi kemusyrikan dalam kehidupan. Minta hanya kepada Allah. Kalau ibu punya kebutuhan, sudah tinggalkan yang lain. Paranormal, itu tidak normal. Makanya para di atas normal. Ya. Awas tinggalkan. Sekarang kan pakaiannya dimirip-miripin tuh. Ya, kiai pakai jubah, dia pakai jubah. Ya, kiai pakai sorban, dia pakai sorban. Ntar besok kiai pakai helm, dia pakai helm juga tuh. Ya. Ini hati-hati. Yang seperti itu tinggalkan. Konsultasi macam-macam jauhi, dukun macam-macam segala. Sekarang nama-namanya keren-keren. Jauhkan, itu syirik. Minta, ada keperluan, ada apa-apa, langsung. Quran surah ke-17, ayat 111. Kalau mau baca dari ayat 110-nya boleh. Kalau mau langsung silahkan. Qulidullah. Tuh, yang pertama kali disebut Allah. Kalau Anda punya masalah, Anda punya persoalan, qulidullah. Minta sama Allah. Sebut. Ya Allah, minta. Awir Rahman. Atau sebut namanya ya Rahman. Atau saya berikan rahasia, Bu ya. Ada rahasia penting di ayat ini, tapi tolong ini di antara kita saja. Di sini. Di ayat ini ada rahasia besar. Saat Allah memperkenankan kita berdoa kepadanya, maka Allah menghadirkan nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Nah, kalau ibu punya kesulitan tertentu dan bermohon kepada Allah, maka diberikan rahasia dalam Al-Quran. Sebutlah nama Allah, kemudian sandingkan dengan nama yang terkait dengan kebutuhan ibu itu. Itu caranya. Misal, ibu sedang mengalami kesulitan, ingin dibukakan jalan keluar. Sifat Allah yang membuka jalan keluar disebut Fattah namanya. Maka ibu katakan, Ya Allah, Ya Fattah. Ya Allah, Ya Fattah. Ada kesulitan dalam rizki, dan sebagainya. Maka sifat Allah yang mempercepat datangnya rizki disebut Razzaq namanya. Maka sebut namanya Ya Allah Ya Razzaq. Ya Allah Ya Razzaq. Suami dalam aktivitas seringkali ada yang mengganggu, yang iseng macam-macam. Sebut nama Allah yang melindungi dengan segala kekuatannya. Jabbar. Ya Allah Ya Jabbar. Ya Allah Ya Jabbar. Ada orang mengatakan, ini kamu terbatas nih. Kamu nggak mungkin punya keturunan. Secara medis nggak bisa. Secara klinis mustahil. Sudah nggak bisa. Dokter mengatakan mustahil, nggak bisa. Sifat Allah yang memberikan karunia tanpa batas. Sebut namanya Ya Wahhab. Ya Allah Ya Wahhab. Ya Wahhab. Kata permintaan yang sangatnya disebut dengan hab. Habli. Ya Allah, engkau tidak punya batas dalam kuasa memberikan kepadaku. Kata orang itu mustahil. Tapi engkau tidak punya sifat mustahil dalam pemberian itu. Mohon anugerahkan ya Rabb. Ini pernah dicontohkan di banyak ayat dalam Al-Quran. Ibu kenal Nabi Zakaria? Masya Allah. Luar biasa hari ini. Baik, Alhamdulillah. Ya sudahlah, terserah ibu. Ya. Kekuatan ikhlas. Belum ditulis, sudah jelas. Kenal Nabi Zakaria? Ayo. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas. Nabi Zakaria itu nabi loh, Bu. Nabi bukan orang biasa. Menikah kemudian divonis istrinya, maaf, itu sudah monopol dan mandul. Secara klinis mustahil punya keturunan. Secara medis tidak bisa. Dan suaminya sudah fisiknya letih, rambutnya memutih. Apa yang dilakukan? Maka beliau memohon kepada Allah. Kemudian dalam permohonannya menyebutkan nama Allah dengan kuasa tanpa batas. Beliau salat di mihrab, kemudian berdoa dalam salatnya. Belum selesai salatnya, lihat, perhatikan doanya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah kemudian Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Min ladunka. Kalau bahasa bebasnya, ya Allah, orang-orang mengatakan saya mustahil punya keturunan. Mereka mengatakan saya tidak mungkin punya penerus dalam kehidupan. Tapi saya sadar ya Allah, hanya Engkau yang pemilik sifat pemberi tanpa batas.
Maka saat mereka mengatakan mustahil, tolong tunjukkan kepada mereka, hanya engkau yang tidak punya sifat mustahil dalam pemberianmu. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, saya mohon kepadamu yang maha mendengar. Kalau yang maha mendengar saja tidak mendengarkan dan mengabulkan doa hamba, lantas kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Kami mohon darimu saja ya Allah. Min ladunka, darimu, bukan dari yang lain. Karena mereka mengatakan mustahil. Itu baru selesai doanya, Bu. Baru selesai. Belum selesai salatnya. Beliau masih berdiri sedang salat. Dalam bahasa Arab, berdiri itu disebut qaimun, qaim. Sedang salat belum selesai, namanya yusalli. Alhamdulillah. Perhatikan, begitu selesai doanya, belum selesai salatnya. Baca ayat 39-nya. Fanadat malaika. Fa pakai fa. Fa itu kalau ibu belajar ilmu nahwu di cabang bahasa Arab, harfu atfi rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Jadi peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan nyaris tidak ada jeda. Tidak menunggu salatnya selesai dulu. Begitu selesai doanya, turun. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri sedang salat di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak. Anaknya bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang bayi hidup dari rahim perempuan yang monofus dan mandul. Kata Allah tidak ada yang mustahil. Kamu minta dari saya berikan tanpa batasan. Yahya. Habli. Jika ada sesuatu minta dengan namanya. Itu yang disebut dengan al-asma'ul husna. Ya. Ibu sedang banyak musibah, ujian. Ya sabar, ya Allah kuatkan, ya Allah kuatkan. Tapi saya sarankan, kalau minta spesifik Bu, cari yang sesuai, jangan semua harus disebutkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya. Nanti ibu dikasih semua. Ya sabar, ibu sedang gak punya masalah. Sabar, minta masalah. Sabar itu kan kuatkan saat saya punya masalah. Sekarang ibu belum ada masalah, minta dikuatkan. Artinya ibu mengundang masalah. Paham? Jadi cari yang sesuai dengan kebutuhan. Besok anak mau ujian, ya alim, ya Allah, ya alim, segala pengetahuan hanya dirimu ya Allah. Seperti engkau pernah mudahkan Ibnu Abbas dengan lisan doa Rasulmu ya Allah. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Maka hamba mohon ya Allah dengan doa yang sama yang hamba panjatkan dengan Rasul hamba pernah panjatkan. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya alim, ya alim, ya alim. Jadi sudah gak usah nyari batu, nyari kuburan, nyari keris. Untuk apa? Paham ya? Allahu a'lam. Satu. Tahan. Jadi kalau ikhlas bertauhid, Tuhannya siapa? Meminta pada siapa? Memohon pada siapa? Sekarang, maaf ya, ibu punya kebutuhan, kemudian akan mengajukan permintaan pada wali kota. Dan wali kota itu tidak pernah kenal ibu. Gak pernah ada komunikasi sebelumnya. Tidak pernah ada hubungan-hubungan yang lain sebelumnya. Surat menyurat tidak ada, nanya tidak pernah dan sebagainya. Tiba-tiba ibu datang mengajukan permohonan. Kira-kira permohonan ibu akan cepat direspon atau tidak? Ibu sendiri yang jawab. Tidak. Sekarang ibu ingin meminta sesuatu kepada Allah. Ingin memohon. Ingin dimudahkan, ingin segalanya. Tapi ibu tidak punya hubungan dengan Allah. Bagaimana Allah bisa memberikan yang terbaik untuk ibu? Maka dari itulah ketika Allah menamai dirinya sendiri dengan nama Allah. Kalimat Allah dalam bahasa Arab, selain memiliki makna yang dipertuhankan, juga punya makna yang kedua. Yaitu al-ma'budul haq. Yang paling benar untuk disembah. Hak. Al-ma'budul haq. Ketika disebutkan Allah, maka yang pertama, memiliki arti yang dipertuhankan, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, yang berhak untuk disembah, diibadahi. Dalam ilmu tauhid disebut al-ma'budul haq. Yang paling berhak untuk diibadahi. Sudah? Siapa yang sedang tidak punya masalah? Boleh angkat tangan? Tidak ada, Bu. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Karena masalah diturunkan oleh Allah bukan untuk menjadikan pribadi kita bermasalah,
tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Kualitas hidup kita tidak akan meningkat. Anak-anak SD yang tidak diuji nggak akan bisa naik ke SMP. Karena diduga tidak akan bisa mengalami kesulitan saat di tingkat-tingkat SMP. Anak yang tidak ujian di SMP nggak akan naik ke SMA. Di sifat ujian itu bukan ingin menghadirkan hidup kita bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan yang kita alami. Misal, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Paling kiri sebelah atas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ. Setiap orang yang hidup akan diuji dengan berbagai persoalan kehidupan. Minal khauf, khawatir. Hanya gelisah. Ustadz kapan selesai ya? Sudah lapar, belum ada konsumsi panitia, bisa gini? Wal ju', lapar. Ya, wa naqsi minal amwal, harta mulai berkurang. Kemarin harta tinggi-tinggi, statusnya tinggi, sekarang begitu berkurang, mulai kepikiran dan sebagainya. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Hidup sama dengan ujian, masalah. Jadi pernyataannya, orang yang hidup pasti punya masalah. Pasti itu. Pernyataan terbaliknya, orang yang tidak ingin punya masalah, artinya dia tidak ingin hidup. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang tidak ingin punya masalah? Boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Baik. Sekarang pertanyaan kedua, ibu ingin punya masalah? Boleh angkat tangan? Apa maunya sebetulnya? Tidak ada yang nyambung dari tadi ya. Baiklah. Ya Allah, ampuni dosa saya. Bismillah. Sudah. Sekarang lihat sini. Karena tiap hari kita punya masalah, bangun tidur itu sudah bermasalah. Sudah punya masalah. Saat bangun itu, apakah mau duduk dulu? Mau langsung pergi? Mau jalan? Bahkan sudah banyak pikiran. Betul, saat bangun sudah banyak pikiran. Bikinin teh buat suami dulu atau bangunin anak dulu. Anak kompol ada masalah lagi. Macam-macam. Nah sekarang, karena Allah Maha tahu tentang alur kehidupan kita, maka Allah perkenankan pada kita untuk memohonkan solusi dalam setiap masalah yang kita hadapi. Tidak tanggung-tanggung ibu sekalian. Karena saya Allah, kata Allah, saya yang layak dipertuhankan. Tapi saya pun punya sifat al-ma'budul haq. Saya layak untuk disembah. Ketika kalian menyembah saya, hakikatnya bukan sekedar menuhankan saya, tapi saya akan atasi semua persoalan yang kalian hadapi dalam kehidupan. Makanya Nabi Musa alaihissalam, ketika kemudian diperkenalkan Allah kepadanya, maka disatukan dua nama ini. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Di sini rahasia kedua kita akan sampaikan. Quran surah 20 ayat ke-14. Tadi masih ingat? Nama Allah yang pertama maknanya apa? Yang paling berhak dipertuhankan. Yang kedua? Yang lebih berhak disembah. Sekarang lihat. Innani anallahu. Allah memperkenalkan kepada Musa alaihissalam, sungguh saya Allah. La ilaha illa ana. Sifat pertama uluhiyah. Yang layak dipertuhankan. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali saya. Kemudian teruskan. Fa'budni. Maka sembah saya. Yang pertama menegaskan sifat ketuhanan. Yang kedua menegaskan sifat penyembahan kita kepadanya. Yang paling menarik ketika diminta menyembah Allah, kita bertanya bagaimana caranya. Kata Allah, wa aqimis shalat li dzikri. Tunaikan salat untuk mengingat saya. Tunaikan salat sebagai pembuktian dari penyembahan kepada saya. Ibu sekalian, ketika kita diminta menunaikan salat, ternyata bukan sekedar ibadah, itu membuktikan gambaran dari tauhid kita kepada Allah. Benar nggak kita mengakui Allah sebagai Tuhan? Benar nggak kita mau menyembah Allah? Jadi kalau ibu ingin bedakan antara orang Islam yang betul-betul ingin menyembah Allah dan mentauhidkan Allah dengan orang Islam yang cuma ngaku Muslim, mengatakan Allah tapi tidak membuktikan perkataannya, maka cek dalam sholatnya. Karena Nabi Musa ketika diperkenalkan saya Allah, sembah saya, untuk membuktikan saya Allah dan untuk membuktikan kamu menyembah saya perkenankan kamu untuk sholat. Sholat. Kalau kamu sholat berarti kamu mengakui saya sebagai Allah. Kalau kamu sholat berarti kamu menyembah saya. Tapi kalau ada orang mengaku Allah Tuhannya tidak mau sholat, ada yang salah dengan pengakuannya. Karena itu sholat, itu kemudian diabadikan sampai akhir umat kehidupan manusia. Silahkan cek. Tadi Nabi Musa sholat. Nabi Isa sholat. Ibu buka Quran surah Maryam. Surah 19. Dari ayat 31 sampai dengan 33. Sholat. Ibu buka Quran surah 19 Maryam.
ayat 55. Nabi Ismail salat, memerintahkan keluarganya untuk salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Ibu buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Zakaria salat. Kalau ibu urutkan bukan hanya di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya salat sebagai pembuktian penyembahan pada Allah dan menuhankan Allah, ikhlas dalam menuhankan Allah, maka semua hamba yang pernah hadir dalam kehidupan di bumi semua salat. Urutkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Yas salam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarih, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fakhshan, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matushana, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Semua salat. Ulangi. Kalau tak mampu mengulanginya, setidaknya tirulah salat mereka yang telah dilakukan. Maka saat kita diminta salat, hakikatnya itu pembuktian ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar menuhankan. Tapi perhatikan bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Ternyata saat kita salat itu, kata Allah, karena engkau telah mengakui saya sebagai Tuhan dan engkau membuktikan dengan menyembah saya, maka sekarang pun saya akan kabulkan semua apa yang kamu mohonkan kepadaku. Kamu kurang rezeki? Sebut nama saya. Minta. Kamu banyak yang mengganggu? Sebut nama saya. Minta. Kamu kurang kasih sayang? Sebut nama saya. Minta. Dari awal sampai akhir, isi semua sholat itu permohonan. Makanya dalam kitab fikih disebut as-sholah hiya doa. Sholat itu adalah doa. Bukankah saat ibu sholat, ibu banyak berdoa? Silakan cek. Duduk di antara dua sujud, sudah doa. Rabbighfirli warhamni terus warzuqni ya Allah minta rizki, warhamni ya Allah sayangi saya, wajburni ya Allah lindungi saya. Ibu ruku berdoa, iftitah berdoa, baca surat berdoa, dan 5 kali dalam sehari. Makanya ketika kita diminta sholat, sebetulnya bukan hanya membuktikan kita hamba, tapi ada kasih sayang di balik itu semua yang ingin memberikan kemudahan dalam kehidupan. Sesuatu yang mudah dan mendapatkan keberhasilan hidup, itu bahasa Arabnya disebut dengan falah namanya. Falahun. Sesuatu yang mudah melahirkan kebahagiaan dan kesuksesan. Falahun. Masya Allah. Nih sebentar lagi mau sholat asar. Tandanya sholat ada panggilan namanya apa? Adzan. Baik. Dalam kalimat adzan, hayya 'alas shalah. Apakah panggilannya sampai situ? Tidak. Teruskan kalimatnya setelah hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alal falah. Perhatikan. Hayya 'alas shalah, ayo salat, salat. Anda bertanya, "Kenapa kami salat ya Allah?" Bukan sekedar membuktikan saya Allah dan menyembah saya, tapi ketika kamu membuktikan itu semua, hayya 'alal falah. Aku berikan segala kemudahan dan kebahagiaan serta mudahnya menggapai kesuksesan yang engkau harapkan itu. Makanya ibu tidak akan pernah dapatkan umat di masa lalu ketika dibimbing oleh Nabi dengan ibadah sholat, kecuali semuanya bahagia dan sukses dengan semua lapisan aktivitas yang dijalani. Pengusaha zaman Nabi, datang perintah sholat. Begitu sholat, berkali lipat meningkat aktivitasnya. Demikian semuanya. Mau pedagang, birokrat, diplomat, macam-macam. Ibu kenal Abdurrahman bin Auf? Modalnya cuma pakaian. Dirampas hartanya oleh orang Mekah, kafir Quraisy. Hijrah kemudian ke Madinah. Saat hijrah hanya membawa bekal sholat. Pakaian melekat di badan. Ditawari oleh orang paling kaya di Madinah. Akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyya. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda itu pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah kekayaan yang pernah saya miliki. Setengah ambil. Karena beliau tahu psikologis orang yang biasa di atas ketika turun ke bawah seketika akan banyak hal terjadi perubahan dalam dirinya. Saya sering katakan, kalau orang biasa naik Ferrari, itu kan begitu keluar, tangannya udah beda dengan yang turun dari angkot. Angkotnya turun, tawadu, terus sedekah. Maka dikeluarkan rumus fisika dalam bab gaya. Gaya F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Punyanya segini, gayanya segitu. Tapi hukum gaya belum selesai, karena dalam pendekatan hukum Pascalnya, dalam bab tekanannya,
Itu F sama dengan P. F gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi orang yang terlalu banyak gaya itu semakin tertekan hidupnya. Ada sesuatu di atas, gayanya banyak. Ketika kehilangan popularitas dan harta benda, gayanya makin banyak. Tapi karena tidak ada yang mendukung, tekanannya banyak. Tinggi tekanannya. Itu yang menyebabkan bermasalah. Dikiranya sahabat mulia ini dari kaya jatuh fakir, dikira akan tertekan. Yuk saya berikan setengah harta saya. Kalau ingin menikah lagi, saya perkenankan menikah dengan siapapun paling cantik di Madinah, saya fasilitasi. Apa jawabannya? Lihat baik-baik kalimatnya. Allahu Akbar. Jazakallahu khair, arini ainal aswaq. Semoga Allah muliakan Anda dengan pahala, cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Abdurrahman bin Auf hanya akan mempraktikkan petunjuk Nabi lewat makna sholat. Dilatih oleh Nabi berdiri. Ini berdiri ada maknanya. Jangan dikira semua gerakan sholat gak ada maknanya. Ada maknanya. Orang cuma belajar dari takbir sampai salam. Tata cara dengan bacaan. Tapi tidak pernah dipelajari apa maksudnya. Ayo saya tanya ibu ya. Dari semua bacaan sholat yang pernah dibacakan, paham gak bacaannya? Itu masalahnya. Itu persoalannya. Banyak orang sujud, gak ngerti apa yang dibaca. Banyak orang ruku, tidak paham apa yang diungkapkan. Bagaimana Allah bisa menjawab permohonan kita, kalau kita saja tidak memahami apa yang diminta? Rabbighfirli, warhamni, wajfurli, warzukni, ya Allah mintakan rizki. Gak ngerti. Padahal sholat subuh 2 kali dimintakan. Sholat luhur 4 kali dimintakan. Warzukni, minta rizki. Habis dibaca, ya Allah berikan rizki kepadaku. Yang tadi apa? Yang tadi warzukni. Coba dicek. Ya, jadi maksud saya begini, siapa di antara kehidupan kita yang pernah mendapatkan undangan 5 kali dalam sehari? Untuk menyelesaikan masalahnya, mengabulkan permintaannya, ada dosa diampuni. Makanya kata Nabi, salat satu dengan yang lainnya menggugurkan dosa-dosa kecil yang dia bawa. As-salawatu ila salawat, al-jum'atu ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima bainahunna, malam takunil kabair. Salat satu ke yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menggugurkan dosa-dosa kecil di antara keduanya sepanjang bukan dosa besar. Antum salat dari asar, zuhur ke asar, dosa-dosa kecil itu hilang, gugur. Tanpa diminta. Tapi ketika ibu minta dengan khusyuk, ya Allah anugerahkan saya rezeki terbaik. Ya Allah lindungi saya dari segala hal yang menjauhkan dari cinta dan ridhamu. Ya Allah tolong lindungi keluarga saya. Ya Allah tolong lindungi anak saya. Ya Allah jauhkan saya dari dosa-dosa yang pernah saya kerjakan. Saya mengakui ya Allah saya banyak dosa. Saya ngaku. Khataya itu banyak dosa. Tambah ya kecil, ya ngaku. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya Allah dalam salat ini saya mengakui saya banyak dosa. Tapi saya yakin kau maha pemaaf dan pengampun dari semua dosa. Mohon jauhkan saya dengan dosa-dosa yang saya lakukan. Sejauh engkau jauhkan timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Saya tidak ingin bertemu lagi dengan kesalahan dan dosa saya di akhirat, ya Allah. Pada saat engkau tampakkan semua kekurangan walaupun itu kecil nilainya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sedikit keburukannya akan ditampakkan. Saya taubat, ya Allah. Makanya sahabat Abu Bakar itu baru takbir Allahu Akbar sudah bergetar hatinya. Menangis. Nangis. Ketika ditanya kenapa? Karena saya takut ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, saya pernah merasa besar dalam kehidupan. Merasa hebat dibanding orang lain. Angkuh dari orang, lebih besar daripada tetangga dan sebagainya. Itu sudah gemetaran, Bu. Sahabat Nabi, ayah mertua Nabi, hidup dengan Nabi, wafat dikubur di samping Nabi, itu takbir gemetaran. Sama dengan ibu, subuh-subuh di puncak gemetaran. Paham ya? Jadi kalau sudah mengerti di sini, sekarang pertanyaannya yang kedua. Lihat sini. Sebentar lagi, kita ada 15 menit sedikit. Tahan sebentar. Kalau tadi ikhlas dalam menerima ketetapan Allah, sekarang Allah tetapkan saya Tuhan, kata Allah. Ibu siap menerima Allah sebagai Tuhan? Ikhlas? Kalau itu semua ikhlas, maka ibu mesti buktikan. Pembuktian pertama, jangan pernah sekutukan Allah. Kalau saya setelah mengajarkan ini masih ada yang meminta-minta selain kepada Allah, maka saya gagal mengajarkan pelajaran pada hari ini. Lebih baik saf muslimah cari guru lain yang bisa mendekatkan semua kepada Allah. 2, kalau memang Anda menerima Allah sebagai Tuhan, maka kita berkomitmen untuk menyembah Allah minimal lewat salat. Maka kemudian dijelaskan dengan sangat rinci oleh Allah. Hanya persoalannya, ada orang yang saat salat pun beribadah kepada Allah, tidak mengikuti ketentuan yang kedua. Karena yang kedua, ada yang disebut ikhlas dalam ibadah. 1, ikhlas dalam bertauhid. 2, ikhlas dalam ibadah.
Tahan ya. Yo, saya kasih 2 contoh Bu ya. Dulu orang punya masalah seperti Nabi Zakaria, sholat masalahnya selesai. Padahal kata manusia itu mustahil. Ada orang lupa dengan berbagai hal, dia sholat, dapat kemudian pengetahuan dari Allah. Ada orang punya kesulitan tingkat tinggi, dia sholat, selesai masalahnya. Sekarang kenapa orang sekarang sholatnya lebih sempurna bahkan? Ruku, sujudnya, kalimatnya. Ya, bacaannya sama dengan bacaan di zaman Nabi. Gerakannya sama, tidak ada yang berubah. Tapi kenapa hasilnya tidak sama? Orang sana sholat, orang sini sholat. Kenapa sholat yang di sana hasilnya bisa maksimal? Kenapa yang di sini tidak maksimal? Di sana berdoa, sini berdoa. Di masa Nabi orang sholat baca warzuqni, berikan saya rizki, datang sempurna berhasil. Orang sekarang sholat mengatakan warzuqni berkali-kali, tidak datang rizkinya. Bahkan ibu buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi, beliau punya kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Yang terbitan dari Kutub Al-Islamiyah warna merah marun, halaman 37, paling kanan. Paragraf pertama dari 1 sampai 3. Itu Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Tamim Ad-Dari, Abdurrahman bin Auf, itu orang-orang yang paling berhasil dalam aktivitas kehidupan dunia dalam level materinya. Hartanya banyak, kedudukan tercapai, tapi tahukah Ibu, Imam An-Nawawi memberikan bocoran. Hal yang paling membahagiakan mereka bukan saat mendapati omsetnya bertambah, harta meningkat, bukan. Tapi saat mereka mendapati kesempatan sholat di malam hari. Sampai bisa menghatamkan Al-Quran dalam sholat malamnya. Jadi kalau orang paham fungsi sholat bisa meringankan hidupnya. Bahkan dia menunggu waktu sholat Bu. Dia tunggu itu. Bahkan baru selesai zuhur dia sudah nunggu asar. Kapan lagi asar ya? Baru asar dia tunggu maghrib. Tapi kalau orang nggak ngerti, kalau dipanggil sholat untuk memudahkan hidupnya, maka dia akan melihat itu hanya sebagai beban dalam kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kok mah Allahu Akbar lagi? Yang ini apa? Ini asar. Barusan tadi zuhur, kau udah asar lagi? Selesai asar, datang maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah tahu? Oh, udah tahu. Ada yang bahkan tidak terpanggil dalam kehidupannya. Sulit dia menerima itu. Maka ada yang salah dalam dirinya. Kalau ibu nggak akrab dengan teman dunia, ibu bisa pindah ke yang lain. Ibu nggak akrab dengan orang di Bandung, pindah ke Jakarta. Nggak akrab se-Indonesia, ada di Malaysia. Tapi kalau ibu nggak akrab dengan Allah, mau lari kemana? Bahkan ibu meninggalkan dunia, silahkan cek di alam kubur, bagaimana statusnya. Di alam kubur bermasalah, pindah ke akhirat, silahkan rasakan bagaimana keadaannya. Maka dari sinilah kemudian, sekarang pertanyaan terbesarnya, kalau ada orang sholat, sama dengan orang dulu sholat, tapi dia tidak mendapatkan hasil seperti orang dulu, apa persoalannya? Maka disampaikan pesan dalam Al-Quran, boleh jadi dia tidak ikhlas dalam ibadahnya. Karena saat Allah minta beribadah, fa'budni, itu ibadah. Bagaimana cara ibadahnya? Diturunkanlah Quran surah ke-98 ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tadi mukhlis artinya apa? Orang ikhlas. Kalau orangnya banyak tinggal tambah in di ujungnya. Gini Bu ya. Kalau ada in atau un, itu mencakup sama laki-laki dan perempuan. Boleh laki-laki saja atau laki-laki dan perempuan. Jadi sudah tergabung di sini, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ibu ingin khususkan perempuan saja tanpa laki-laki, tinggal tambah alif dan ta di ujungnya. Alif dan ta, menunjuk pada banyak. Misal, muslimin, itu mencakup laki-laki perempuan, atau laki-laki saja. Ibu ingin khususkan perempuan tanpa ada laki-laki, tambahkan alif ta di ujungnya. Muslimat, mukminin, shaimin, hadirin. Nggak ada hadirat Bu. Nggak usah ngarang. Ya, mengarang cuma di pelajaran bahasa Indonesia. Ya, jadi di Arab itu ada kalimat-kalimat yang tidak usah ditambah at lagi karena sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Contoh, kafirin, nggak ada kafirat. Makanya kuliah ayyuhal kafirun dan tidak ditambahkan dengan al kafirat. Jelas? Hadirin, hadirin saja, tidak ada hadirat. Jelas ya? Jadi kalau disebutkan hadirin itu mencakup semuanya laki-laki perempuan. Makanya di Arab tidak ada kalimat hadirin dan hadirat. Paham ya? Nah, sekarang lihat sini. Perhatikan. Kalau disebutkan mukhlisin, mencakup laki-laki saja atau perempuan? Semuanya, laki-laki dan perempuan. Lihat sini. Dan tidaklah diperintahkan mereka untuk beribadah
ibadah. Kecuali kami minta tunai itu dengan ikhlas. Orang-orang yang ibadah itu dia harus berusaha ikhlas. Buat persamaannya, ibadah sama dengan ikhlas. Ibadah, salat itu ibadah. Buat persamaan ke atas, ibadah sama dengan harus ikhlas. Orangnya mukhlis. Contoh ibadah itu salat. Bikin persamaan terbatas. Berarti salat itu harus ikhlas ditunaikan. Nah, barangkali ada orang-orang yang ibadah seharusnya mendapatkan kemuliaan tertinggi, tapi karena tidak ikhlas dalam salatnya, maka muncullah kemudian persoalan-persoalan. Ibu, saya kasih bocoran ketiga ya. Rahasia yang ketiga. Orang yang salatnya benar itu, bukan hanya selesai persoalan dunianya, tapi di akhirat akan Allah berikan hadiah surga Firdaus. Dan tidak dengan amin. Kita lihat. Sudah 3 kali ibu bilang amin. Buka Quran surah ke-23. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Ciri pertamanya salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang salatnya khusyuk. Singkatnya apa yang mereka dapatkan? Lompat ke ayat 7 sampai 9-nya. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu akan mendapatkan warisan. Masya Allah. Saya sebelum ke sini mendapatkan pertanyaan tentang warisan. Sudah mau dibagi-bagi, senang dapat warisan dunia. Dapat sekian miliar, sekian ratusan juta, senangnya luar biasa. Tapi kenapa ada orang nggak senang mendapatkan warisan surga Firdaus? Firdaus. Dan abadi di dalamnya nggak akan keluar. Siapa yang mendapat warisan itu? Tadi, ciri pertamanya ketika sholatnya itu bisa maksimal. Nah, orang-orang yang ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam sholat, ikhlas dalam baca Quran, ikhlas dalam infak, ikhlas dalam zakat, ikhlas dalam haji, maka hal yang pertama Allah berikan kepada dirinya, satu, kemudahan urusan dunianya, dan yang kedua, muara terbaik dengan surga Firdausnya. Saya ingin teruskan dengan kalimat yang sangat dalam. Orang sekarang membatasi ikhlas itu hanya urusan ibadah uang saja. Zakat, ikhlas. Infak, ikhlas. Padahal sholat pun mesti ikhlas. Karena sholat masuk kategori ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, sekarang kita berikan contoh yang terakhir ini dan kita tutup dulu pada sesi yang pertama ini dengan berhenti pada titik yang ini. Ya, mohon izin ini kalau dibahas dengan panjang lebar itu luas, Bu. Ya, karena panjang kali lebar sama dengan luas. Ya, dan materinya masih luas. Kita baru bicara satu topik nih. Ini baru 25% dalam pembahasan. Ya, belum ikhlas dalam berumah tangga. Bagaimana kalau ketika ibu bertemu dengan suami seperti sekarang ibu rasakan, tiba-tiba ibu merasakan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Bagaimana cara ikhlasnya? Itu tidak mudah, Bu. Tapi indah bahasannya. Nanti kalau lain waktu kita bertemu lagi, kita bisa bahas. Ada seorang pria, itu wajahnya di bawah standar. Betul. Istrinya cantik luar biasa. Ini yang laki-lakinya, kemudian menikah kepada Allah, dia terima yang perempuan ketetapan ini, menikah. Ya, suaminya baik, pintar, tapi wajahnya biasa-biasa lah. Ya, dengan saya mungkin masih ganteng dude lah, ya. Itu jauh, masih di bawah standar. Yang perempuannya cantik luar biasa. Satu kali perhatikan, bagaimana canda orang-orang ikhlas ahli surga yang terlihat di bumi. Kata suaminya satu kali dia sedang beraktivitas, istrinya datang dengan dandanan yang sangat sempurna pada dirinya pada saat itu. Tiba-tiba begitu keluar, suaminya melihat, menatap tanpa pernah bergeming, tidak berkedip dan berpaling. Kata istrinya, sayang, kamu kenapa? Kata suaminya, Allah, saya bersyukur atas ketetapan Allah yang menjadikan engkau sebagai istriku. Kata istrinya, sayang, kita berdua akan berada di surga. Lihat jawabannya. Kita berdua akan di surga. Masya Allah, kata suaminya, mengapa bisa begitu? Kata istrinya, engkau bersyukur menerima aku sebagai istrimu, dan aku bersabar menerima engkau sebagai suamiku. Engkau bersyukur menerima aku sebagai istrimu, dan aku bersabar menerima engkau sebagai suamiku. Dan keduanya tertawa, persis seperti ibu tertawa sekarang. Dan tidak ada rasa marah, ya walaupun memang ngenekin, tapi enak gitu. Keterimanya nyaman, ketawa bersama, dan itu canda-canda ahli surga. Banyak kisah-kisah inspiratif di masa dulu, sebetulnya itu yang layak untuk menjadikan bahan-bahan keseharian kita. Di sekarang yang diinteraksikan tuh nggak ada nilainya. Habis selesai kemarin nyari mainan, sekarang ada TikTok, tak TikTok, tak TikTok, tak TikTok. Apa yang mau dicari sih?
Sudah, yang nggak penting itu tinggalkan. Nah sekarang persoalannya, bagaimana ikhlas dalam ibadah, khususnya sholat. Saya cuma punya waktu 5 menit lagi, karena itu saya akan percepat yang sebaik mungkin. Maksud saya begini, ketika ibu praktekkan dalam sholat asar, mudah-mudahan itu banyak bermanfaat. Ya. Apa manfaatnya ikhlas dalam ibadah, terutama sholat? Tahan. Di antaranya, tadi saya sebutkan, bisa memudahkan aktivitas kehidupan kita saat di dunia. Saya berikan dalilnya, minimal 5 kemudahan. Jika orang sholatnya benar, ikhlas dia jalani, akan mendapatkan 5 keutamaan, 5 kemudahan, yang tidak akan pernah diraih oleh orang yang tidak sholat, atau sholatnya tidak seperti diinginkan oleh Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. 1, saya agak cepat ya. Allah menjamin orang itu pasti menjadi orang baik. Baik. Jadi kalau ibu lihat orang sholat tapi tidak baik dalam perilakunya, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Dalilnya Quran surah ke-29 ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya. Jika orang sholatnya benar, gak akan ada pada dirinya 2 sumber keburukan. Buruk itu cuma 2. Kalau anak ibu itu berbuat sesuatu yang tidak bagus, yang kotor, itu sumbernya cuma 2, Bu. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Fahsya itu keburukan yang muncul dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Jadi kalau anak-anak terjangkit dengan virus yang demikian, dan dia sholat, ada yang salah dengan sholatnya. Cek. 2 mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati. Ya, maaf ya. Sumbernya 2, nafsu perut dan akal. Bohong, berselisih, mencuri, korupsi, ya, dan sebagainya, itu mungkar. Jadi kalau orang sholatnya benar, pasti jadi orang baik. 2, orang yang sholatnya benar, dijamin oleh Allah, akan diberikan ketenangan dalam jiwanya. Di orang sholat itu tenang. Menerima musibah sebesar apapun tenang dihadapi. Dalilnya ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14, ditafsir dengan Quran surah ke-13 ayat ke-28. Quran surah ke-20 ayat ke-14 ditafsir dengan Quran surah ke-13 ayat ke-28. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah di Quran surah Thaha ayat 14, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Di Quran surah 13 ayat ke-28 dijawab, kenapa zikir? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar, maka dampaknya kepada hatimu akan tenang. Nah, puncak zikir itu salat. Makanya tempat salat itu lebih menenangkan dibandingkan dengan tempat yang lain. Ini masjid, tempat salat. Ibu saat masuk masjid itu beda dengan suasana yang lain, Bu. Saya tanya ibu ya, lebih tenang mana masuk masjid atau masuk rumah ibu sendiri? Masjid. Enak, Bu. Masuk masjid tuh Masya Allah, begitu masuk, auranya enak. Salat 2 rakaat, duduk samping kipas angin, plak, tidur aja. Oh, enak. Ya, makanya tempat ibadah itu tenang. Ya, Quran surah kedua ayat 125. 3, itu yang ketenangan. 3. Nggak, itu contoh yang tadi Quran surah 2 ayat 125, itu contoh tempat ibadah itu tenang. Puncaknya Ka'bah. Wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Kami telah tetapkan Ka'bah itu sebagai tempat yang menenangkan bagi setiap manusia. Jadi kalau ibu ke depan Ka'bah, punya masalah sebesar apapun, itu semua persoalan akan runtuh seketika. Nggak percaya silahkan Bu ya. Ibu punya masalah seberat apapun, tiba-tiba berada di depan Ka'bah, air mata keluar seketika, tenang keadaan hati ibu. Walaupun belum tuntas seketika masalahnya. 3, saya agak cepat. Sudah? 3, Allah menjamin langsung dalam Al-Quran, orang yang benar ibadah sholatnya, maka Allah akan segera mengabulkan doa-doanya seketika. Segera dikabulkan doanya. Bahkan tidak harus menunggu sholatnya selesai. Contohnya tadi, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Saya sudah jelaskan ini pada kisah Nabi Zakaria. 4, orang yang sholatnya benar, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang paling ibu butuhkan. Hidupnya mudah dan rizkinya mengalir begitu lancar. Hidup mudah, rizkinya juga lancar, bahkan datang dari sisi yang tidak dia duga. Dalilnya Quran surah ke-65, surah 65,
di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Ibu hafal ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, kami akan mudahkan seluruh kehidupannya. Kami berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rizkinya kami berikan dari sisi yang tidak dia duga. Orang lain mau makan kerja, orang ini Masya Allah baru beraktivitas, rizkinya kelihatan sedikit, begitu datang ke tempat beli makanan, datang seseorang, yang beli apa ini? Sudah saya yang bayar. Bahkan ada yang belum berangkat, makanan tiba-tiba datang ke rumahnya. Ini kami ada rizki sedikit, tapi sedikit 1 kardus mangga. Besoknya 1 kardus pisang. Masya Allah, luar biasa. Siapa orang takwa ini? Kalimat takwa pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Yang disebutkan ibadahnya sholat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa mutakin di sana? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Makanya ketika Allah meminta kita salat, itu hakikatnya ada peluang bagi kita meminta kemudahan dalam setiap aktivitas. Makanya Bu manfaatkan Bu ya. Tolong Ibu buka kembali kajian kami tentang fikih salat, sifat salat Nabi. Kami ajarkan di situ ada 4 posisi dalam salat. Ibu bisa berdoa dan seketika kalau doa Ibu benar dikabulkan seketika oleh Allah. 1 dalam berdiri, 2 dalam ruku', 3 dalam sujud, dan 4 sesaat sebelum salam. Ibu coba review tayangan kami yang dulu-dulu saat di Al-Murabbi, nanti di situ ada gambaran-gambaran yang telah kami sampaikan. 5. Terakhir. Orang yang sholatnya benar, maka dijamin oleh Allah akan sukses dan bahagia hidupnya, apapun profesinya. Ibu-ibu rumah tangga, atau ibu rumah tanpa tangga, atau ibu-ibu tangga tanpa rumah, tidak ada masalah. Ibu berprofesi yang lain, maka apapun yang ibu kerjakan Allah akan berikan kemudahan dalam kehidupannya. Dalilnya ada di Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu akan sukses dan bahagia. Siapa mereka itu? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, sekarang saya tutup dulu. Pertanyaannya, kenapa ada orang sholat tapi bahkan tidak mendapatkan 1 dari 5 ini? Hidupnya tetap sulit, kerja sulit, makan sulit, ya, maaf, listrik sulit, saking sulitnya cabut meteran, kan? Beras nanam sendiri dan sebagainya, susah. Maaf teman-teman sekalian, hati gelisah, tidak pernah ada ketenangan. Padahal di perusahaannya champion, tapi di rumahnya tidak pernah ada ketenangan dalam jiwanya dan seterusnya. Apa masalahnya? Padahal dia sholat. Kalau tidak sholat, ya biarkan aja. Artinya memang nggak mendapat 5 hal ini. Tapi kalau dia sholat nggak dapat 1 di antara 5, apa masalahnya? Barangkali saya agak mau selesaikan dengan cepat. Barangkali, maaf, sholatnya belum ditunaikan dengan ikhlas seperti Allah inginkan. Apa ciri orang ikhlas itu? Cuma 3 syaratnya. Ikhlas dalam sholat cuma 3 syaratnya. Saya hanya akan berikan garis besarnya saja, karena waktunya sudah menjelang habis, maka saya coba sampaikan garis-garis yang 3 ini saja. Rinciannya silahkan dicek kembali dalam kajian-kajian kami yang lalu. 1, orang sholat kebanyakan tidak khusyuk dalam sholatnya. Tidak khusyuk. Dalilnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Bahkan kata Nabi, sampai ada orang sholat lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Kalau saya bacakan lengkap hadisnya Bu, saat ibu bertakbir, Allahu Akbar, itu langsung mudah diganggu setan. Kata setan, ingat ini, ingat itu. Udhkur kata, udhkur kata. Jadi saya beri bocoran Bu ya, mumpung belum asar nih. Ibu kalau masih begini, belum takbir, itu masih bisa fokus Bu. Tapi begitu ibu mengangkat tangan, Allahu Akbar, yang tidak ingin ibu ingat pun bisa ingat. Betul. SMS belum dijawab, handphone belum dijawab, macam-macam. Bahkan ini yang saya sampaikan sekarang pun itu ibu bisa ingat. Ingat ya kata Ustadz Adi, begitu diangkat setan mengganggu, itu setan. Hatta la yas'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. 1. Saya belum ingin bicara apa itu khusyuk, mungkin dalam materi yang lain. 2. Banyak orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya.
Ibu tanya sendiri masing-masing. Sudah berapa ribu kali ruku, ngerti nggak yang dibaca? Berapa ribu kali sujud, paham nggak yang diungkapkan? Orang sujud berdoa, dikabulkan. Ibu berdoa nggak dikabulkan, kenapa? Orang baca Rabbi Gfirli, ibu baca Rabbi Gfirli. Orang diampuni, ibu belum dapat ampunan, kenapa? Cek. Bahkan ada yang baru Rabbi Gfirli, sudah air matanya berlinang. Karena takut Allah tidak mengampuni dosanya. 3. Maaf. Ada orang sholat, umumnya tidak berpenampilan baik dalam sholatnya. Umumnya tidak berpenampilan baik dalam sholatnya. Ibu kalau pulang dari sini diundang Pak Gubernur malam nanti. Ganti penampilan atau biasa-biasa saja? Ganti. Memperbaiki diri atau tidak? Perbaiki. Pak Gubernur ngundang ibu, belum tentu dalam sehari sekali ibu diundang. Allah yang menciptakan gubernur dan menjanjikan segala kemudahan bagi ibu. Kenapa ketika diundang biasa-biasa? Cek pakaiannya. Quran surah 7 ayat 31. Bahkan ada orang yang datang ketika diundang dalam sholat pakaiannya biasa-biasa. Padahal kata Allah, lihat, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau diundang ke masjid untuk ibadah, kenakan pakaian terbaikmu. Cek Quran surah kelima ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, dan seterusnya ayat. Hei orang-orang yang merasa beriman, kalau akan diundang salat ingin sempurna, sempurnakan wudumu. Berapa kali orang wudu tidak sempurna? Tergesa-gesa, hanya buang-buang air, harusnya dibasuh kepala, dia kemudian hanya membasuh rambutnya saja. Buka, keluarkan rambut, takut, selesai. Padahal yang diminta kepalanya bukan rambutnya. Cek. Banyak hal yang terjadi ibu sekalian, 3 hal ini. Makanya seharusnya kalau orang ikhlas, dia akan menepikan setiap yang tidak Allah sukai. Allah tidak suka pakaian kita berantakan, maka dia tepikan yang tidak bagus, dia kenakan pakaian terbaiknya, itu ikhlas. Allah tidak suka kalau saya datang, wudunya nggak sempurna, maka bahkan sebelum adzan saya sempurnakan wudu saya, ikhlas. Allah tidak suka kalau sholat saya tidak khusyuk, maka sebelum sholat dia pelajari makna khusyuk. Quran surah kedua ayat 46-nya. Pelajari. Allah tidak suka kalau saya sholat saya tidak paham apa yang saya baca dan saya lakukan. Maka setiap hari dia belajar. Sepekan ini saya ingin belajar makna Allahu Akbar. Pekan depannya saya belajar makna Allahumma ba'id. Pekan depannya saya belajar makna Al-Fatihah. Sampai selesai salamnya. Begitu ibu praktekkan sholat dengan cara seperti itu, silahkan ibu rasakan sendiri. Dan ibu akan mendapatkan suasana kedekatan yang berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain. Nah ibu sekalian, ini baru contoh kecil tentang menerima ketetapan Allah dalam bertauhid dan ibadah. Saya belum berikan contoh-contoh yang lainnya. Dan itu sangat banyak pembahasannya. Nanti kalau kita bertemu lagi, saran saya nggak usah bahas yang lain-lain, tinggal teruskan saja materi ini untuk diketahui dengan lebih baik lagi. Nanti ada keikhlasan, muamalah belum kita bahas. Kita baru bahas tentang tauhid dan ibadah. Ibadah pun belum selesai, Bu. Ada Quran. Ibu misalnya ada anak menghafal Quran. Baik, siapa yang anaknya ingin jadi hafid? Boleh angkat tangan? Hafid dan hafidhah. Boleh angkat tangan? Yang anaknya ingin jadi hafid dan hafidhah. Boleh angkat tangan? Masya Allah. Baik, turunkan Bu ya. Nah, saran saya, pulang dari sini, ganti nama anaknya kalau laki-laki jadi hafid, kalau perempuan hafidhah. Kalau ibu anaknya menghafal Quran, masih mengharapkan status hafid, maka dia kurang ikhlas dalam hafalannya. Nanti ada teorinya dalam Al-Quran. Ada teorinya. Dan beberapa bagian itu sangat menentukan apakah ayah ibunya mendapatkan mahkota atau tidak di akhirat nanti. Paham sampai sini? Baik, kalau dipahami, saya kira karena kita semakin mendekat ke asar, berapa menit lagi asar? Halo? Bagaimana bisa khusyuk kalau waktu sholat saja kita tidak ingat? Kang Daan, berapa menit lagi Kang Daan? 7 menit, 17, 15 menit. Baik, karena masih ada 15 menit, boleh saya minta waktu menjawab sedikit ini? 7 menit, baik. Mau diralat lagi Kang Daan? Tidak. Baik, karena 7 menit, saya bahas ini 5 menit, setelah itu kemudian saya umumkan satu pengumuman. Boleh Bu ya? Alhamdulillah. Baik, pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait tema ikhlas dengan ketetapan Allah, bagaimana mengikhlaskan jika selama 10 tahun suami KDRT terhadap istri, apakah tetap harus ikhlas atau bagaimana? Baik, 10 tahun. Ibu tahu suaminya Asyah siapa namanya? Fir'aun. Fir'aun KDRT terhadap Asyah. Baik, berapa lama KDRT-nya? Seumur hidup. Tidak.
Tidak seumur hidup. KDRT-nya dimulai saat Asia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Asia dekat dengan Allah, muncul kemudian perasaan sakit dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan? Lihat sini, dia bersabar kemudian bermohon kepada Allah. Ya Allah, berikan petunjuk. Ya Allah, tunjukkan akhlak mulia. Ya Allah, dia berdoa, dia praktekkan, dilakukan dengan buruk, dijawab dengan kebaikan, sikapnya mulia dan seterusnya. Sampai puncaknya Fir'aun tidak mampu menerima kemuliaannya, maka Allah pisahkan kehidupan mereka di akhirat. Dengan cara bagaimana? Istrinya dieksekusi oleh suaminya, tapi indahnya Asiyah berdoa kepada Allah dan diabadikan dalam Al-Quran. Indah doanya. Rabbibnili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku satu rumah di surga karena kesabaranku menghadapi keburukan Fir'aun ini. Dan selamatkan aku tidak bersama dia saat di akhirat nanti. Pisahkan aku dengan dia. Cukup di dunia aku berjuang mengajak dia untuk kembali kepadamu. Aku menerima sakit ini ya Allah. Tapi mohon ganti setiap sakitku dengan engkau bangunkan satu rumah di surga. Dan Allah kabulkan itu. Dari sini kemudian kata para ulama, jika Anda masih bisa sabar berbuat kemuliaan pada suami Anda, dengan itu barangkali ada kemuliaan-kemuliaan pada Anda, sabar menerima perlakuannya, sepanjang tidak mengganggu Anda ibadah, tidak menjauhkan Anda dari Allah, kalau Anda mampu bersabar untuk berdakwah, silahkan dakwahi, maka ada peluang bagi Anda mendapatkan satu rumah di surga seperti Asia mendapatinya. Tapi ulama sepakat, kalau gangguan itu menjadikan ibu jauh dari Allah, tidak bisa sholat, sulit mendekat, jauh dari Quran, bahkan ibu bisa bermaksiat lebih besar, maka ibu boleh bermohon kepada Allah untuk mendapatkan takdir yang terbaik sesuai dengan ketetapan dalam Al-Quran. Ada khulu di situ. Konsultasi pada para ulama. Dengarkan bagaimana solusi terbaiknya. Ada pilihan-pilihan dalam Al-Quran. Pertama ada islah. Quran surah keempat An-Nisa ayat 35. Iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma. Sampaikan pada perwakilan keluarga perempuan, keluarga laki-laki menyampaikan, dudukan oleh dua orang wali, maka jika keduanya ingin berubah, Allah akan berikan hidayah pada suaminya untuk berubah. Jika tidak, maka Allah akan pisahkan dengan cara yang terbaik. Paham ya? Tanya. Saya pernah menangani masalah itu dan sangat luar biasa beratnya. Tapi ketika dijalani, itu luar biasa. Suaminya sadar, dia berubah, dan sekarang jadi lebih baik. Itu hebatnya luar biasa. Support terhadap apapun dari aktivitas istrinya.